Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Jazirotul Istiqomah dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-6 mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, yang pertama, unsur-unsur hadis. A. Sanad. Pengertian sanad hadis. Dari segi bahasa, sanad artinya yang menjadi sandaran, tempat bersandar. Arti yang lain, sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Sanad menurut istilah ahli hadis yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, atau dalam istilah lain, mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Contohnya, Haddasana Amr bin Khalid qala haddasana Lais an Yazid an Abil Khair an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair qala tut'imu ta'am wa taqra'us salamu ala man arafta wa man lam ta'rif. Artinya, Umar bin Khattab telah menceritakan hadis padaku, Imam Bukhari. Ia berkata, Al-Lais menceritakan hadis padaku, dalam kurung Umar bin Khalid, dari Yazid, dari Abu Khair, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa seseorang lelaki bertanya pada Nabi SAW, manakah Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberikan makanan dan memberikan salam pada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari. Dari contoh di atas yang disebut sanad adalah Abdul Khair, Umar bin Khalid, Al-Lais, Yazid, Abdul Khair, dan Abdullah bin Amr. Yang kemudian rawi. Rawi adalah penyampai hadis atau periwayat hadis, baik itu ia meriwayatkan melalui lisan maupun tulisan yang ia dengar langsung dari gurunya. Berikut ini contoh rawi atau periwayat hadis dari beberapa tingkatan. Yang pertama, periwayat hadis dari tingkatan sahabat, yaitu Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Kedua, periwayat hadis dari tingkatan tabi'in, yaitu Umayyah bin Abdullah bin Khalid, Sa'id bin Al-Musayyab, dan lain-lain. Dan yang ketiga, periwayat hadis dari tingkatan mudawwin, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasyai, Imam Ahmad, dan lain-lain. B. Matan. Secara bahasa, matan berarti tanah yang keras dan tinggi, sedangkan secara istilah adalah ma yantahi ilaihi sanad minal kalam. Artinya, kalimat setelah berakhir sanadnya suatu hadis. Dalam artian, apabila rantai sanad telah disebutkan, maka setelah itu adalah matannya, atau dengan kata lain, matan adalah redaksi hadis itu sendiri. Contohnya, Haddasana Sulaiman Abu Robi qala haddasana Ismail bin Ja'far qala haddasana Nafi ibnu Malik ibnu Abi Amir Abu Suhail an abihi an Abi Hurairah anna Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Artinya, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Ar-Robi berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tanda-tanda munafik ada 3, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia khianat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian C. Sigar tahamul wa al-ada. Tahamul adalah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang guru dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis. Muhammad Ajad Al-Khatib memberikan definisi dengan kegiatan menerima dan mendengar hadis. Jadi, tahammul adalah proses menerima periwayatan sebuah hadis dari seorang guru dengan metode-metode tertentu. Al-ada adalah kegiatan meriwayatkan dan menyampaikan hadis. Menurut Nuruddin, HR adalah menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Jadi, al-ada adalah proses menyampaikan dan meriwayatkan hadis. D. Mukharrijul hadis. Mukharrijul hadis adalah orang-orang yang menyebutkan perawi hadis. Mukharrij merupakan perawi terakhir, orang yang terakhir kali menginformasikan dalam silsilah mata rantai sanad. Menurut Agus Salahuddin, Ulumul Hadis 2009. Istilah ini berbeda dengan al-muhdits atau al-muhaddisin, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian tentang proses perjalanan hadis, serta banyak mengetahui nama-nama perawi, matan-matan dengan jalur-jalur periwayatannya serta kelemahan hadis. Baik, adapun yang kedua, metode periwayatan hadis. Adapun metode mempelajari hadis atau menerima hadis yang biasa dipakai secara umum oleh ulama berbagai generasi adalah 1. Al-sima, yaitu seseorang guru membaca hadis yang dihafalnya atau yang ada di kitab tertentu di hadapan murid. Orang mendengarkan kata-katanya.
Metode ini yang sering digunakan pada masa Nabi. 2. Al-Qira'ah ala asy-syaikh, yaitu seorang murid membaca hadis yang boleh jadi diperoleh dari guru yang lain di depan guru. 3. Al-Ijazah. Metode ini adalah sebuah metode dengan pemberian izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu demi satu. 4. Al-Munawalah, yaitu seorang guru memberi sebuah atau beberapa hadis atau kitab yang diriwayatkan. Metode ini mirip ijazah, ada ungkapan eksplisit dari guru bahwa murid diberi ijazah boleh meriwayatkan hadis yang diberikan. 5. Al-Mukatabah, yaitu seorang guru menulis hadis untuk seseorang, misalnya tulisan seorang ulama tentang hadis yang dikirimkan kepada ulama lain. 6. I'lam al-syaikh, yaitu pemberian informasi guru kepada murid bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitab tertentu itu hasil periwayatan yang diperoleh guru dari si fulan, tanpa menyebut izin atau ijazah periwayatan si murid kepada orang lain. 7. Al-Wasiyah, yaitu seorang guru mewasiatkan buku-buku hadis kepada muridnya sebelum pergi atau meninggal. 8. Al-Wijada, yaitu ada orang yang menemukan catatan atau buku hadis yang ditulis oleh orang lain tanpa ada rekomendasi untuk meriwayatkan hadis di bawah bimbingan dan kewenangan seseorang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.